Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai konco dawet, kita ketemu lagi di Cendol Dawet. Rapati legi, rapati pahit, sedengan menyegarkan. Saya terpapar COVID. Ya Allah, luar biasa cemasnya, luar biasa khawatirnya, luar biasa terterornya. Dulu ketika tidak pernah kena, tidak menyangka akan seperti itu tingkat kekhawatirannya. Apalagi begitu ditulis oleh Abah Dahlan Iskan di Disway tanggal 8 Juli, ya, semua teman-teman, baik dari teman-teman Jawa Pos, teman-teman grup Jawa Pos yang dulu pernah belajar di Jawa Pos, saya ngasih materi dan sebagainya, memberikan ucapan, ya, yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi. Mas Ali semangat ya, ayo Mas Ali bisa sembuh, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Teman-teman saya di Pingpong, di HCIS, ya, yang sudah 3 atau 4 tahun, 5 tahun ini saya tinggalkan, juga memberikan doa, motivasi. Ayo Pak Ali, semangat, semangat gitu. Saya tidak menyangka, ya, begitu luar biasa pertemanan. Begitu teman kampus, begitu juga teman kampung, begitu juga teman RT, juga teman pengajian, teman masjid, dan seterusnya. Ya, luar biasa, memberikan motivasi yang luar biasa. Ya, yang saya tiru nasihatnya Ustadz Misbahul Huda. Coba Pak Ali, lihat apa yang dilakukan Pak Ari Ginanjar atau Hakim atau siapa saja tokoh agama yang terkena COVID. Saya lakukan itu. Saya browsing, kemudian saya lihat Ari Ginanjar Ari Ginanjar Agustian mengatakan bahwa saya terkena COVID, maka yang saya lakukan adalah TOP, tahajud, olahraga, dan melakukan pernafasan. Ya. Saya meniru, ya, tahajud sebanyak-banyaknya saya lakukan, ya. Saya istighfar, ya. Disitulah saya menangis. Saya mohon maaf, terus terang agak jarang menangis, tapi kali ini saya beberapa kali menangis. Menangisi apa? Kesombongan saya. Saya merasa kuat. Saya merasa sudah divaksinus. Vaksin Nusantaranya Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan, yang memang hasilnya luar biasa itu. Ya. Karena itu, saya tidak mengajak siapa-siapa ketika anaknya mama, asisten rumah tangga kami, sakit, kemudian saya antar. Saya tidak mengajak adik, saya tidak mengajak driver, dan sebagainya. Karena saya merasa ini berisiko. Ya. Kalau kena, saya saja yang kena. Nah, ternyata saya benar-benar kena. Ya. Karena anak ini, ya, setelah saya carikan rumah sakit di Surabaya, saya tidak mendapatkan. Saya telepon adik saya yang di Pacitan, ada akses ke rumah sakit. Ya Mas, bawa ke Pacitan saja. Saya akhirnya bawa ke Pacitan. Benar paginya
ketika saya sudah sampai di Pacitan, ya, ternyata dia kena COVID. Ya. Yang luar biasa juga ini, kesombrongan saya berikutnya, kelengahan saya, ya, atau kesombongan saya begini. Saya berangkat jam 8 malam, sekitar jam 1 dini hari saya datang, langsung ke rumah sakit Pacitan, kemudian jam 2 selesai, balik ke rumah, tidur, ya. Jam subuh saya bangun, sholat subuh, meneruskan tidur lagi, jam 8 saya bangun, langsung tes antigen. Nah, dari situ kelihatan bahwa ya ternyata memang dia kena COVID. Karena merasa tidak ada gejala apapun, dia merasa sehat walafiat, dia minta diantar ke rumahnya, di kampungnya. Namanya Kampung Kasihan, Kecamatan Tulaan, Kabupatennya Pacitan. Saya antar langsung. Ya. Kemudian begitu saya berada di sana 1 jam, 2 jam, ya, maka saya memotong langsung ke jalur Tegalombo. Saya tidak balik ke Pacitan supaya bisa meneruskan perjalanan ke Ponorogo, ke Madiun, langsung ke Surabaya. Nah, dari situ kelihatan bahwa saya tidurnya kurang cukup, ya. Kemudian jelas-jelas yang saya bawa ini adalah orang yang terpapar COVID. Kesembronoan berikutnya adalah saya merasa balik di Surabaya sehat walafiat, tidak ada gejala apa-apa, tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, ya. Senam pagi, kemudian ya olahraga, ya berjemur, ya aktivitas lainnya dan seterusnya gitu. Sampai sekitar ya saya mengantar itu 25 Juni. Sekitar awal Juni, 2, 3, 4 Juni, istri saya menemui saya berabak. Berabak itu mukanya merah. Ya. Mukanya merah. Ya, mukanya merah. Ya. Biasanya showing something, ya, menunjukkan saya mungkin sakit dan sebagainya, ya. Tapi saya merasa tidak sakit, saya merasa badan saya sehat-sehat saja, fit saja, ya. Nah, karena istri saya tidak bisa meyakinkan saya, dia telepon anak saya. Nah, menantu saya langsung mendaftarkan di National Hospital. Tanggal 6, ya, sudah saya daftarkan untuk tes PCR. Ya, sudah saya bayar. Besok tanggal 6, ayah harus datang, ya. Nah, saya datang ke MER, di situ ada lapangan yang dipakai untuk tes PCR oleh National Hospital. Tanggal 7 hasilnya benar bahwa saya positif COVID, ya. Maka gegerlah, ya, ramailah, ya, sampai ada tulisannya Pak Dahlan Iskan di Disway tanggal 8 Juli. Semuanya banyak teman mengucapkan dorongan, doa dan seterusnya, ya. Maka sikap saya yang saya lakukan adalah saya banyak istighfar, minta ampun, karena saya merasa bahwa saya ini ditegur oleh Allah karena kesombongan saya, ya, karena kelalaian saya, karena kesembronoan saya. Maka saya berkali-kali ketika tahajud saya menangis, saya minta ampun, ya. Dan disitulah saya memperbanyak proning, sujud, kemudian ambil nafas sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian sehabis tahajud saya melakukan tilawah, ya. Karena humming itu mengeluarkan suara ketika mengaji Al-Quran itu sangat baik untuk pernapasan. Ya, mungkin
Ya, ayat yang mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, itu ya, syifa itu, penawar itu ya. Nah, saya juga menerapkan ini karena Ari Ginanjar mengatakan bahwa saya minimal 2 juz. Jadi ketika saya 15 hari isoman, maka saya khatam ya. Khatam ini juga sangat penting untuk membuat pikiran saya ya tidak fokus kepada COVID, tetapi kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Nah, saya menirukan beliau. Banyak sholat, mendekat sama Allah, banyak ibadah, kemudian banyak membaca Al-Quran. Ya, saya sebetulnya tidak terlalu banyak ada gejala, ya, selain hanya demam saja, 36,9, 37, 37,1, 37,2. Kalau sudah begini, ya, dokter yang saya konsultani ya mengatakan nggak apa-apa minum paracetamol Pak Ali. Ya, saya minum paracetamol, turun gitu menjadi 36. Nanti panas lagi, minum lagi dan seterusnya. Itu saja gejalanya. Kalau saturasi tetap saja 37, 38, kemudian bukan 37, 97, 98, 99, sekitar itu. Ya. Tidak pernah di bawah 97, ya. Jadi 97, 98, 99. Tensi saya juga relatif normal, 125, kemudian 80, ya. Heart rate-nya juga sekitar 70 sampai 80 dan seterusnya, ya. Dokter-dokter yang saya konsultani mengatakan bagus Pak Ali, bagus Pak Ali. Ayo terus semangat, ya, semangat, ya. Minum obatnya semangat, vitaminnya semangat, berjemurnya semangat dan seterusnya, ya. Nah, yang membuat saya shock adalah tanggal 7 dinyatakan positif, 17 Juli ketika saya merasa sudah sama sekali tidak ada gejala apapun, saya sehat walafiat, saya sudah senam di rumah seperti saya senam bersama teman-teman senam Dahlan Iskan, ya. Ternyata ketika saya tes PCR tanggal 17, pada tanggal 18-nya hasilnya saya masih dinyatakan positif dengan CT value 31. Jadi saya kurang 5 angka lagi untuk menuju 36 yang bebas COVID. Wah, saya agak shock, ya. Tapi dorongan dari teman-teman, dari istri, dari anak-anak, ya, dari cucu, dari ya dulur-dulur, dari jamaah, dari teman-teman sekalian, sangat luar biasa. Ayo Pak Ali, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, akhirnya pada tanggal 24 saya testing, ya, tes PCR lagi. Alhamdulillah tanggal 25 saya dinyatakan negatif. Ya, begitu saya mendapatkan jadwal, ya, tanggal 24 testing, tanggal 23-nya saya menerapkan apa yang ditulis oleh Abah Dahlan Iskan di Diswe Protokol Rakyat, yaitu garam NaCl, ya, dikasih air, ya, kasih garam, kemudian dikocok, ya, airnya air mineral, ya, kemudian dimasukkan di hidung sebelah kanan, nanti airnya keluar dari hidung sebelah kiri, begitu juga gantian, masukkan ke hidung sebelah kiri, keluar dari hidung sebelah kanan, begitu seterusnya. Tanggal 23 saya lakukan satu hari itu 5 kali. Jadi hampir setiap 3 jam, hampir setiap 3 jam, hampir setiap 3 jam. Kemudian tanggal 24-nya, ya, persis pada saat saya
PCR, ya. Subuh saya lakukan, kemudian jam 8 saya lakukan lagi, ya. Protokol rakyat ini pakai garam NaCl ini, ya. Nah, ya. Dan ternyata mujarab. Ya, jam 9 saya datang, ya. Testing, ya. Besoknya tanggal 25 jam 8 sudah ada kabar lewat email bahwa saya dinyatakan negatif COVID. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sujud syukur, saya menangis lagi. Betapa leganya, betapa merasa terbebasnya dari kungkungan, dari teror yang disebut COVID ini. Nah, itu pengalaman saya para cendol dawet, ya, terpapar COVID, ya. Mudah-mudahan dulur-dulur yang sekarang ini lagi terpapar COVID segera sembuh, ya. Ada jalan, ada cara, ya, dan banyak yang lebih banyak sembuh daripada yang gugur, yang meninggal dunia. Karena itu saya doakan teman-teman segera sembuh. Semangat, ya, semangat, dan insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali rek, besok kita dawet lagi. Terima kasih.